kita perlu memberikan pengertian ke anak-anak yang di sekolah. Memang satu sisi anak berada di rumah itu kita bimbang, karena itu anak asuhan kita. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kita ini juga merasa memiliki anak itu yang harus menjadi tanggung jawab. Tapi satu sisi memang sudah menjadi ketentuan di mana Ustaz Hasan juga dulu, dan mungkin beberapa pondok pesantren pasti ada sekoros. Sekoros itu sudah barangkali yang ketiga paling tidak. Yang pertama kan diingatin, yang kedua boleh ada pukulan walaupun tak pukulan, kadang bersih ke kamar mandi. Yang ketiganya itu mungkin dia di skor, di istilahnya skor sementara 6 bulan. Dulu skor itu 4 bulan, berjalan sampai di saat Abuya wafat itu sudah masih tetap 4 bulan. Tapi ada masalah yang muncul baru itu kan, pondok ini kan selalu berjalankan atas musyawarah dengan pertimbangan apa, anak yang pulang di skor 4 bulan itu baru belajar 1 bulan, dia skor sama 4 bulan. Di akhir 4 bulan balik sini pas masih tinggal setengah bulan dengan ujian. Dia kata anak-anak, Hasan Basri tidak mempertimbangkan nanti ada anak yang malas, Hasan melanggar. Nanti kita datang mau ujian isi. Ya gitu. Karena mereka tidak mikir kelas, tapi mikir istirahat, tapi statusnya tetap santri. Nah, kita tidak mau itu. Jadi membuat di efek jera itu, maka ditambahkan libur itu supaya mereka merasa 1 tahun itu dia tidak naik dan merasa orang tua kena biaya, itu juga bagi sanksi sebenarnya. Makanya semua apa yang diputuskan Abuya Hasan itu, saya inginnya semua santri harus mentaati. Dan Abuya itu kan mengatakan, anak buat aturan di Ismail ini, pondok ini, saya tawajjahtu ilallah. Saya ini menghadap pada Allah. Ya, artinya beliau menghadap ya secara rohaniah ya menghadap pada Allah, minta, memohon, mungkin diantaranya doa, mungkin istikharah, itu kan dengan tidak meminta bimbingan Allah. Kemudian tawassaltu bi Rasulillah, dengan bertawassul dengan Rasulillah. Sehingga anak Hasan mengatakan aturan kita ini syariat, tidak ada yang bertentangan. Wa ila merupakan kewajiban, seperti tidak boleh bertemu yang selain muhrim, sepupu tidak boleh. Saya tahu itu di sini. Ya, kita dulu udah biasa orang Melayu, biasa di rumah ya salaman kayak saudara kandung. Ya. Padahal dalam Islam tidak ada seperti ya, kalau yang bukan muhrim ya tidak boleh. Ya. Ini suatu kewajiban, hukum ini kita jalankan. Ya. Jadi ada merupakan sunnah seperti pakai gamis. Anak-anak dia juga pakai siwak, kayak itu sunnah. Jadi sesuai dengan syariat Islam memang aturan pondok ini. Nah, kalau saya menyimpulkan, kalau ada anak yang tidak taat dengan aturan pondok ini, maka dia berarti kurang mampu menjalankan syariat Allah. Nah itulah makanya kita pondok ini tidak hanya cari ilmu, kalau pondok di sini yang saya tahu mereka tekankan itu syariat. Jadi mereka kan dianjurkan tahajud dan dilatihkan dibangun jam 3. Aturan semua berjalan udah bagus. Tapi ya dari pribadi masing-masing itulah yang sehingga membuat dia itu bertentangan. Ya. Bayangkan kalau mereka ikut semua. Dari sekian persen kan anak-anak ini, ya, dari 100% anak yang ada, paling yang menganggap kena skores itu kan tidak sampai ya berapa persen, 0,%. Ya. Tapi bagi orang tua yang anak kena skores itu berapa terpukulnya rasanya. Ya. Maka itu rasa kita berat. Kita punya anak, kalau bapak yang begitu kan bagaimana kita, perasaan kita kan, tidak enak dengan tetangga, dengan apa, maka kita buru-buru itu kita
anjurkan supaya ingat anak-anak jangan melanggar kesian orang tua. Saya dalam pasal ini mungkin masih kurang itu guru-guru harusnya. Iya besar. Sudah banyak penghormatan orang tua, apa balasan kita. Ya, jadi itu harusnya. Tapi bagi anak yang sudah terlanjur, ya jangan putus asa. Tidak sedikit orang-orang yang melanggar berat, tapi pada akhirnya dia jadi ustaz, punya pesantren. Ya. Kenapa? Yang penting dia punya hati tetap ta'alluq dengan pondok, tetap taat. Termasuk diantaranya yang menjalankan aturan, ya sekolah terima. Yang paling penting dalam hati itu sesuai dengan anjuran Allah. Dan dalam Al-Quran Allah bilang, basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada pengampunan Allah, yakni banyak istighfar, taubat kalau salahnya berat kepada Allah. Kemudian yang mana surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Sudah ma'ruf kalau langit barometer 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pasti. Itu surga itu seluas 7 lapis langit dan dunia ini kita sudah tidak bisa tahu berapa luasnya. Tapi tidak perlu kita hitung itu. Bagaimana 7 lapis langit itu diperuntukkan untuk orang-orang muttaqin. Lalu mulai orang muttaqin, kata Allah, yang pertama kali orang yang mau bersedekah di waktu dia punya atau dia tidak punya, tetap sifat sedekah itu ada. Ketika dia banyak masih mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, ketika tidak ada, sampai dia miskin pun memakan kue satu, harus kasih teman baru. Ya, orang punya sifat inilah yang dikatakan tadi mendapat surga yang disiapkan. Yang kedua, wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dia menahan amarahnya. Orang sabar itu bukan dia tidak pandai marah, itu kan ada orang itu akalnya karena juga tidak nyampai sehingga dipukul dia berdiam senyum saja, itu ya kan berbahaya, penyakit. Tapi orang yang bisa sabar nih, dicaci depan orang, dia ada merasa Allah sampai segitu saya dimalukan dengan, tapi dia tahan. Ya, ini saudara, dia tidak ngerti. Rasulullah aja seperti itu. Dia mau sampai malaikat yang tidak kuat melihatnya diutus malaikat Jibril. Pertanyaan Muhammad, kamu disiksa orang kota Taif, kalau gitu bagaimana? Kalau ditanya Muhammad itu, kalau dia mau tarik, ambil gunung-gunung sekitar itu, dia robohkan, lemparkan ke orang. Apa kata Rasulullah? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita kalau sadar mereka kata kita, dia belum tahu kita ini siapa. Kita ini masih dimanfaatkan di pesantren, ada juga tugas-tugas dikasihkan. Kalau tidak, kita ini tua dari dia. Kalau dia ngerti kan harus menghormati. Ya, gitu. Ya, jadi kalau kita sadar tiap orang itu ada kelebihannya, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Ya, kalau kita ngambil dari yang lebih saja. Makanya saya kalau ada anak yang di sekolah situ, saya berdoa mudah-mudahan nanti selama dia di rumah dia dapat mengambil fitrah, mengambil Syauqi sama Bilal. Siapa namanya? Syauqi dan Bilal. Itu bisa. Itu saya yang minta dengan itu kemarin, yang berikan pengertian sampai dia nerima, legowo. Kalau dia benar-benar nerima, ya sudah, dia muridnya baik. Itu salah satu cara menembus kesalahan dia ke pesantren. Begitu apa yang ditentukan sanksinya dijalankan, lepaslah dia. Jadi dia tidak lagi terbelenggu dengan aturan yang dilanggar itu. Dia jadi baik, dan orang terhapuslah. Setelah itu kembali dia jalan yang baik, sehingga yang termasuk golongan yang sekian itu orang yang dikatakan tadi, kata Allah, yang dapat 7 lapis dari bumi tadi itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Golongan yang ini adalah orang yang apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan pelanggaran syariat misalnya, itu fahisyah. Au zalamu anfusahum, dia melanggar, menyalahgunakan kenikmat yang ada, itu menzalim dirinya. Seharusnya atau belajar, dia diam di kamar mandi, lalu disembunyi, dia kabur, dia di rumah. Itu kan benarnya dia punya roh menangis itu, tapi dia nunda dengan keterbatasan, masih ilmu belum dimiliki, kan begitu. Menzalimi orang tuanya, ya kan begitu.
Lalu dia bagaimana? Zakarullah, dia ingat pada Allah. Jalan untuk ingat ini hanya harus sanksi itu. Ya Allah, saya tidak melanggarkan dia. Dia sadar kalau dia ini seorang pelanggar. Setelah menzalimi dirinya. Zakarullah. Tidak cukup itu. Lalu fastaghfaru li dzunubihim. Dia pun langsung salat tobat. Dia baca dia astagfirullah, 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 sebanyak-banyaknya. Atau lebih kalau merasa belum cukup, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta. Insyaallah dia pulang akan mukanya berseri, nantinya akan dia lebih baik lebih pada yang sebelumnya, yang tadi mungkin duduk di belakang, dia akan duduk ke depan. Inilah nanti yang maka ya, orang-orang yang menghina itu biasanya rasain kamu itu biasanya dia akan disalib dengan anak yang seperti tadi itu. Nah, saya bukan bangga ya, tapi bukan bangga dia melanggar, tapi bangga saya ada orang yang melanggar lalu dia ingat pada Allah, dia bertobat. Malu kita. Ya Rasulullah kan kata Rasulullah itu la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang dianggap besar kalau dia langsung bertobat. Bersih. Nah, kita ni yang sikit-sikit tidak merasa salah, tapi numpuk salahnya itu. Tidak merasa salah, kita lupa istighfar, lupa tobat. Nah, dia sudah bersih. Nah, kemudian wala saghirata ma'al istiqrar, jadi ma'al istimrar. Jadi salah tapi terus saya kecil. Nah, kemudian siapa tadi nama? Sauki dan Bilal. Sauki dan Bilal, ya, saya atas nama yani suku Al-Asatidzah, jadi itu masuk barisan guru-guru, esok masuk jajaran guru-guru semua yang ada. Ya, lihat Bilal dan Sauki harus sabar menerima sanksi yang diberikan. Rajin belajar. Dan di rumah apalagi saya dah pesan Hanif ini harus memberikan bimbingan dengan jarak jauh. Sekarang sudah ada fasilitas yang diberikan. Itu juga pelajaran. Bahasa ternyata HP itu bisa memberikan kita kebaikan, tergantung kita. Cuma dipakai hubungan dengan orang yang tidak enak, caci maki dengan itu, lalu menghina, mengumpat-umpat orang dengan Instagram, dengan apa, dengan status itu, berapa banyaknya kita punya dosa. Tapi kalau kita guna untuk belajar, Sauki dapat pahala, kemudian si Bilal dapat pahala dengan HP itu. Ya, saya kira ini mudah-mudahan itu sabar selama sekian bulan ini, dan tentunya kepada kedua orang tuanya kami juga ya mohon maaf barangkali pelanggar ini ada disebabkan kelengahan kami, kelengahan guru-guru semua. Ya, mudah-mudahan ya kita juga minta maaf, ya mudah-mudahan kesalahan kita juga dimaafkan oleh Allah SWT. Yang jelasnya di sisi Allah dia dapat kita ukur mana orang yang lebih baik antara kita. Yang jelasnya seseorang wajib mengatakan dia orang yang banyak bersalah, belum bisa berbuat apa-apa. Makanya baca doa kita yang terakhir yang banyak diajarkan itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita minta ya Allah ampunkan dosa kami, banyak kesalahan kami yang melakukan. Kemudian ampunkan pula dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah mendahulu kami, mereka beragama Islam. Kita bersyukur ini kakek nenek moyang kita, kakek nenek kita, alhamdulillah mereka Muslim sehingga kita lahir dalam keadaan Islam. Kalau kita bukan dilahirkan dari orang Islam, apa kita bisa memilih Islam ini? Ini harus jangan lupa kita syukuri. Ini modal kita punya wadah Islam yang iman ini. Ya. Tinggal kita tambah belajar ini untuk mendapatkan ihsan. Ya. Kalau iman dan kita tahu ya rukun iman itu percaya dengan hari percaya dengan kitab Allah, percaya adanya Allah, percaya dengan malaikatnya Allah, percaya dengan Quran, percaya dengan hari pembalasan, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Dan kalau Islam itu berjalan ke lima syahadatain, kemudian baru kita melaksanakan salat, zakat, kemudian puasa, lalu fitrah, selesai. Bagaimana cara untuk menyempurnakan kita untuk mendapatkan dari apa yang dari iman dan Islam itu? Itu dilengkapi dengan ihsan ini terakhir. Ihsan itu adalah ibudullah ka'annaka tarahu. Kamu nyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Coba membayangkan ada Allah di situ. Gimana kita pasti dah rukuk sajad rukuk sujudnya kita tidak akan bergerak. Kali taatnya kita kepada Allah. Ya. Wa illam tarahu fa innahu yaraka. Kamu tidak melihat Allah, kamu harus yakin Allah melihat kamu.
Begitu. Jadi insya-Allah selama dalam ini kamu dapat kuliah ya. Bahagia dengan Sauki dengan Bilal. Bilal. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya, Bilal ini insya-Allah mudah-mudahan termasuk yang menyeru orang-orang dalam ibadah ini Bilal ya. Mudah-mudahan segera ya.